Benarkah negeri Palestina diberkahi? Lalu kenapa negeri Palestina tercantum dalam Al-Quran? Tonton terus video ini sampai selesai biar kamu tahu seistimewa apa negeri Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jalur Langit, selamat datang di channel Jalur Langit. Channel yang membahas sejumlah rahasia-rahasia ibadah umat Islam yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Sebelum kita bahas fakta-faktanya, please like, comment, subscribe dulu ya, biar kita makin semangat ngasih info dan rahasia-rahasianya. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan rahasia lain yang bakal kita share. Palestina dulu dikenal dengan sebutan negeri Syam yang menjadi tujuan dagang orang-orang Quraisy. Selain itu, Palestina juga dikenal dengan sebutan negeri para nabi karena dalam sejarahnya, Palestina merupakan daerah yang pernah disinggahi para nabi dan rasul Allah. Meski masih berada dalam cengkraman Israel, namun Palestina menjadi salah satu negeri yang diberkati. Palestina memiliki sejarah pemerintahan yang sangat panjang dari segi sejarah Islam. Palestina merupakan negeri yang diberkahi Allah hingga menyandang julukan negeri Anbiya atau negeri para nabi seperti tercantum dalam firman Allah pada surat Al-Anbiya ayat 71 yang artinya, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah berkatinya untuk sekalian manusia. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 71. Para ulama ahli tafsir berpendapat yang dimaksud dengan ila arad barokna fiha adalah negeri Syam atau Palestina sekarang. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut mengabarkan tentang Nabi Ibrahim yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari upaya jahat Raja Namrud yang membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Ibnu Katsir menukil keterangan Ar-Rabi bin Anas dari Abi Aliyah dari Ubay bin Ka'ab tentang ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Maksudnya adalah negeri Palestina. Bahkan disebutkan berkah karena negeri Palestina adalah negeri yang memiliki kecukupan air yang keluar dari bebatuan. Imam Qatadah menyebutkan segala yang kurang di Syam akan terus bertambah. Syam atau Palestina adalah ramah pertemuan dan kebangkitan. Dalam tafsir Imam Qurtubi dijelaskan disebut negeri yang diberkahi karena kesuburannya, banyak buah-buahan dan sungai. Selain itu, negeri tersebut juga merupakan tempat asal sejumlah nabi. Selain itu, negeri tersebut memiliki sungai yang airnya sangat segar. Abu Aliyah mengatakan, tidak ada air segar kecuali yang turun dari langit ke padang pasir yang terletak di Baitul Maqdis, Al-Quds, Yerusalem, Palestina. Dalam tafsir Tahlili Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, Kementerian Agama menjelaskan bahwa surat Al-Anbiya ayat 71 menyebutkan bahwa Allah melengkapi rahmatnya kepada Nabi Ibrahim. Allah telah menyelamatkannya dari kobaran api. Dalam sejarah diterangkan bahwa Allah telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kejahatan penduduk kota di Mesopotamia Selatan, yaitu negeri asalnya, lalu ia hijrah ke negeri Haran, kemudian ke Palestina di daerah Syam. Selain populer karena adanya Masjid Al-Aqsa, Palestina juga dikenal dengan sebutan negeri para Anbiya, dan inilah nabi-nabi yang berasal maupun singgah di Palestina. Check this out. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan bapa dari para nabi. Mengalami banyak mukjizat dan ujian semasa hidupnya yang kemudian membawa Nabi Ibrahim lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap tahun Muslim di seluruh dunia merayakan Idul Adha untuk mengingat ketundukan sang Nabi kepada Allah. Nabi Ibrahim banyak menghabiskan waktu di Palestina bersama keluarganya, dan makamnya terletak di Masjid Al-Halil di Hebron, tepi barat, di mana dirinya dimakamkan bersama sang istri Siti Sarah. Di sebelah barat Hebron terdapat pohon ek yang disebut Ok Ibrahim dan merupakan situs legendaris tempat Nabi Ibrahim alaihissalam memasang tendanya selama perjalanan. Pohon ini diperkirakan berusia lebih dari 5.000 tahun.
Dikarenakan signifikansi bersejarah dari situs ini, Lembaga Warisan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengakui kota tua Hebron sebagai situs warisan dunia Palestina. Nabi kedua yang memiliki hubungan erat dengan tanah Palestina adalah Nabi Muhammad SAW. Wahyu agama terakhir disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Di dalam kawasan Muslim kota tua Yerusalem terletak Al-Haram Al-Syarif atau Suaka Mulia dengan kompleks seluas 35 hektar ini berdiri situs suci umat Islam yaitu Masjid Al-Aqsa. Masjid tersebut dikenal sebagai tempat singgah Nabi Muhammad SAW selama Isra Mi'raj seperti yang tercantum pada surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi yang ketiga adalah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran secara luas dianggap sebagai salah satu surat yang sangat indah. Nabi Yusuf lahir di Yerusalem dan merupakan salah satu putra tersayang dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam menjadi salah satu pria yang paling dihormati dalam sejarah Islam. Jub Yusuf terletak di Galilea dan dianggap sebagai sumur di mana Nabi Yusuf dilemparkan ke dalamnya oleh saudara-saudara lelaki sang Nabi. Beliau diperkirakan menjadi yang terakhir dimakamkan di Masjid Ibrahimi di Hebron, tepi barat. Nabi yang keempat yang memiliki ikatan erat dengan Palestina adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam lahir di Palestina dan merupakan putra Nabi Ishak alaihissalam. Ia dikenal karena mengikuti jalan sang ayah dan juga kakeknya, menyebarkan pesan ketauhidan dan menasihatkan kepada para pengikutnya untuk berdoa dan bersedekah. Selama hidupnya, Nabi Yakub bepergian ke utara Irak, kembali ke Palestina, dan akhirnya menetap di Mesir, di mana dirinya meninggal dunia. Beliau dimakamkan di Hebron, Palestina bersama sang ayah berdasarkan permintaan terakhirnya. Makam Nabi Yakub berlokasi di dalam Masjid Ibrahimi yang juga dikenal dengan Gua Patriarki. Masjid ini berisi makam Nabi Ibrahim alaihissalam, putranya Nabi Ishak alaihissalam, putranya Nabi Yakub alaihissalam, dan putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi yang kelima adalah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah kemenakan laki-laki dari pihak ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan pesan Islam kepada kaum Sodom dan Gomorrah. Ini dinyatakan dalam Al-Quran bahwa kaum tersebut sesudahnya dihancurkan setelah mereka melalaikan peringatan dan Nabi Lut bersama keluarganya selamat kecuali istrinya. Diyakini bahwa kaum tersebut tinggal di tempat yang sekarang disebut Laut Mati, sebuah danau garam yang terletak antara tepi barat dan Yordania. Bani Naim adalah kota di Palestina yang terletak di bagian selatan Hebron tepi barat, dan di sanalah lokasi makam Nabi Lut. Selain itu, makam putri-putrinya juga dapat ditemukan di sebuah bukit di sekitarnya. Nabi yang keenam adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra termuda dari Nabi Daud alaihissalam yang lahir di Yerusalem. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahinya dengan banyak mukjizat, termasuk kemampuan berbicara dengan hewan dan mengontrol jin. Selama 30 tahun pemerintahannya atas Palestina setelah kepergian sang ayah, yaitu Nabi Daud alaihissalam, beliau memerintahkan jin-jinnya untuk memperbaiki Masjid Al-Aqsa yang berlokasi di kota tua Yerusalem. Disebutkan bahwa beberapa dinding dan 2 pilar yang dibangun oleh jin dari Nabi Sulaiman masih bisa dilihat di bagian bawah tanah masjid. Makam Nabi Sulaiman ini masih bisa ditemukan di dalam komplek Masjid Al-Aqsa dan dikatakan sebagai tempat di mana ia meninggal dunia sambil bersandar pada tongkatnya. Nabi selanjutnya yang memiliki ikatan dengan Palestina adalah Nabi Ishak. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah hadiah yang menakjubkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Ishak dianggap sebagai nabi yang penting di dalam penyebaran Islam yang melanjutkan penyebaran pesan Allah setelah kepergian ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Masjid Al-Haram Al-Ibrahimi di perbukitan Hebron dan di lingkungan di bawah tanahnya terdapat makam Nabi Ishak dan dianggap sebagai salah satu situs paling religius dalam Islam. Selanjutnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fir'aun Mesir dan Bani Israel. Nabi Musa memegang tempat khusus di dalam Islam dengan kitab suci Taurat yang telah diturunkan kepadanya. Nabi Musa seringkali lebih banyak disebut di dalam Al-Quran dibandingkan nabi-nabi lainnya. Makam Nabi Musa berlokasi di selatan Jericho tepi barat, di mana menurut tradisi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bermimpi bahwa Nabi Musa dimakamkan di sana dan memiliki masjid yang dibangun di situs ini untuk menghormatinya. Makam tersebut adalah salah satu kompleks arsitektur religius paling besar di Palestina. Yang kesembilan adalah Nabi Isa. Sebagian besar cendekiawan menyebut tentang Bethlehem di wilayah yang hari ini disebut dengan tepi barat, yang merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, di mana ia menghabiskan hidupnya di Palestina untuk menyebarkan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa dilimpahi dengan banyak mukjizat yang mampu menyembuhkan orang yang sakit dan menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dunia. Kebanyakan cendekiawan meyakini bahwa gereja kelahiran di tepi barat dibangun di atas tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sebuah balok batu di dalam gereja menandai titik dari pohon palem di mana ibunya Maryam gemetar kesakitan selama persalinan. Bukit Zaitun di Al-Quds, Yerusalem dikatakan sebagai situs di mana Nabi Isa alaihissalam naik ke surga. Lalu Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam memimpin Palestina selama 40 tahun, di mana 7 tahun di Hebron dan 33 tahun di Al-Quds. Dirinya dikenal karena kebijaksanaan, kekuatan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaruh Nabi Daud di sana dianggap sangatlah penting terhadap arsitektur keagamaan di Al-Quds. Itu dia guys, para nabi yang pernah singgah dan bahkan lahir di Palestina, yang semakin meyakinkan kita bahwa Palestina adalah negeri yang diberkahi dan negeri para anbiya. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, please like, comment, share, and subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan info lain yang lebih bermanfaat. Dan nyalakan juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info-info lainnya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.